sini saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan fiber optik atau serat optik. Fiber optik atau serat optik merupakan sebuah saluran transmisi data yang terbuat dari helaian serat kaca atau plastik. Serat kaca ini sangat tipis dan halus menyerupai rambut manusia. Ukuran berintinya berkisar 125 mikron. Inti ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan repeater. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengodean komunikasi suara atau data komputer secara cepat. Fiber optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Oke, di sini saya menjelaskan bagian kabel jaringan fiber optik. Pertama, kabel jaket merupakan lapisan luar atau selubung berbahan plastik yang bertujuan untuk melindungi kabel dari bahaya lingkungan. Oke, yang kedua, straightening fiber. Straightening fiber membantu melindungi inti ketegangan yang berlebihan dan melindungi dari kerusakan ketika proses instalasi kabel. Oke, yang ketiga, coating. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Fungsi coating sebagai pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lekungannya kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembapan. Oke, yang keempat, cladding merupakan lapisan yang menyerupai core pada fiber optik. Fungsi cladding adalah sebagai pelindung core sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Bagian yang punya peran penting karena berkat cladding inilah cahaya bisa merambat dalam serat optik. Oke, yang kelima, core bagian utama dalam struktur kabel fiber optik adalah sebuah core atau inti yang terbuat dari serat kaca yang berada tepat di tengah-tengah kabel fiber optik. Fungsi core pada fiber optik adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ke ujung kabel lainnya, sehingga proses pengiriman cahaya dapat dilakukan. Selanjutnya ada peralatan kerja fiber optik. Yang pertama, fusion splicer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Yang kedua, striper adalah suatu alat yang berfungsi untuk memotong atau mengupas kulit pelindung kabel serat optik. Yang ketiga, pigtail adalah sebuah kabel fiber optik yang hanya memiliki sebuah konektor pada ujungnya yang kemudian akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Yang keempat, cleaver adalah sebuah alat yang digunakan untuk memotong core fiber optik yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Yang kelima, ada flat core atau optic jumper, yaitu sebuah kabel fiber optik yang terpasang konektor pada kedua ujung kabel. Yang keenam, ada OTB atau optical termination box, adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau kotak. Yang ketujuh, optical power meter atau OPM adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Yang kedelapan, optical time domain reflectometer atau OTDR adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan kabel jaringan fiber optik. Kelebihan kabel jaringan fiber optik, yang pertama, dapat mengirim sinyal lebih jauh dibandingkan kabel jaringan lainnya. Yang kedua, dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam membawa informasi. Yang ketiga, bandwidth kabel jaringan fiber optik tidak perlu diragukan lagi karena mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar atau bisa mencapai 1 gigabit per detik. Yang keempat, material yang dipakai untuk membuat kabel jaringan fiber optik memiliki keunggulan untuk bisa bertahan pada banyak gangguan seperti kelembapan udara dan cahaya panas. Kekurangan kabel jaringan fiber optik, yang pertama, harga kabel fiber optik masih terlalu mahal. Yang kedua, dalam proses pengiriman sinyal karena harus dilakukan perubahan sinyal listrik ke sinyal optik terlebih dahulu.
Maka, kabel jaringan fiber optik menuntut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan pensinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. Jenis-jenis kabel fiber optik ada dua. Yang pertama, single mode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inci atau 9 mikron. Jenis kabel ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nm. Yang kedua, multimode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang lebih besar dibandingkan milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inci atau 62,5 mikron. Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LED sebagai media. Contohnya yaitu A. Atau D kabel, B. kabel tanah atau direct burit kabel, C. kabel udara atau aril kabel, D. kabel laut atau submarin kabel, E. kabel rumah atau indoor kabel. Percakapan telepon atau internet melalui fiber optik, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan on atau off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. Sistem fiber optik modern dengan laser dapat mentransmisikan jutaan bit per detik atau laser transmitter on dan off jutaan kali per detik. Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni sehingga meski panjangnya ribuan meter, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.